Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Mas Tobing. Yes, sekarang kami sedang ada di Shanghai Auto Show 2025 dan kita lagi mampir di booth-nya Buick. Nah, sekarang di belakang kami sudah ada Buick Electra E5, yaitu SUV andalan dari Buick yang penggeraknya sudah full listrik. Nah, seperti apa sih SUV dari brand legendaris di dunia ini dan sempat mampir di Indonesia? Setelah berlama-lama, ini dia CVT Review Buick Electra E5. Buick adalah salah satu brand legendaris di dunia yang sempat mampir di Indonesia walaupun nggak lama ya. Nah, kalau kalian dengar nama Buick Electra, mungkin kalian nggak asing sama nama ini. Yes, kalian nggak salah karena memang nama Buick Electra itu sudah ada dari tahun 50-an dan dulu wujudnya itu seperti sebuah sedan yang desainnya Amerika banget. Dan sekarang Buick Electra itu udah menjelma menjadi sebuah SUV EV. Makanya di belakangnya mungkin ditambahin nama E5. Nah, kalau kita lihat desain depannya, dia mirip banget ya sama salah satu line up Saiq yang sudah dijual di Indonesia. Yes, MG4 EV, tarikan-tarikan garisnya tuh ada yang sama dari depan ini. Bumper depannya tuh mirip banget sama MG4 EV, terus juga untuk BRL-nya, dia mirip banget bentuknya sama headlights-nya MG4 EV sekali lagi. Meskipun memang headlights-nya nggak ditaruh di situ ya, headlights-nya itu ada di bawah sini. Dan dia sudah memakai sistem penerangan LED. Nah, untuk desain depannya sendiri, power bumpernya dia ada piano black finish di bawah sini. Dan untuk kap mesinnya dia udah ada tarikan garis yang tegas seperti ini. Jadi desainnya itu seperti lebih berkarakter. Nah, di depan sini dia sudah ada radar di atas sini, sudah ada sistem ADAS-nya ya, bagus banget. Dan untuk kaca depannya ukurannya tuh gede banget sih. Jadi pandangan ke depan harusnya bisa blind spotnya bisa diminimalisir. Nah, terus juga sudah ada sensor di depan yang mendukung sistem ADAS-nya. Bagus banget. Nah, kalau kita ngeliat desain sampingnya, ini yang menurut gue paling menarik ya. Karena desain sampingnya itu sudah panjang. Yes, panjangnya itu ada di 4.800-an mm. Dan untuk wheelbase-nya sendiri, dia ada di 2.950 mm. Jadi, itu ada wheelbase yang panjang banget. Jadi nanti kita lihat interiornya. Apakah interior luas juga? Dan kalau kita lihat desain sampingnya lagi, untuk window liningnya dia seperti main aman ya, nggak ada desain yang quirky gimana gitu. Terus model handle pintunya sudah pop up, khas EV untuk mengurangi drag juga. Dan sudah ada kamera di spionnya dan ada LED turning lamp. Spionnya tuh seperti ini. Nah, untuk bannya sendiri dia memakai ban Michelin E-Primacy, jadi ban khusus EV yang koefisien of drag-nya rendah. Dan ukurannya ada di 245/50R20. Jadi cukup besar ya. Ya, terus velgnya juga desainnya bagus, ada six spoke seperti ini, bagus banget desain sampingnya, dan ini desain sampingnya tegas banget sih. Dia nggak terlalu banyak detail yang bikin desainnya rame, tapi tarikan garisnya juga harmonis, bagus banget. Terus di bagian bawahnya ada piano black finish seperti ini, jadi dia tidak memakai chrome lagi, mungkin chrome udah dinilai ketinggalan zaman. Terus desain belakangnya seperti ini, dia lampunya menyambung dari kanan ke kiri dan sudah full LED. Bagus banget. Dan di atasnya sudah ada high mount stop lamp dan ada aksen seperti spoiler di belakang sini. Terus dia juga ada sharpin antena di belakangnya, sudah dilengkapi dengan defogger. Dan untuk bumpernya dia juga desainnya simpel aja seperti ini dan ada piano black finish di belakangnya. Terus ada emblem Buick di sini dan emblem Electra E5. Jadi bagus, dia emblemnya nggak terlalu rame seperti mobil yang dikembangkan di Tiongkok pada umumnya, biasanya emblemnya rame banget ya. Kalau di sini dibikin simpel aja. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Dia pembukaannya sudah power back door ya, bagus. Dan, lihat nih bagasinya. Rata, bener-bener serata-ratanya. Dan ada colokan di samping sini ya, yang bisa membantu sedikit kalau kalian bawa seperti stick golf dan juga barang-barang lainnya. Ini rata banget sih, dan dia sudah ada tempat penyimpanan di bawah sini yang, ini sih dalam banget nih. Dalam banget, luar biasa. Ya, ini kalau kita lihat belakang ini translate ya dari wheelbase-nya yang cukup panjang. Jadi menurut kami mobil ini sangat menunjang, harusnya menunjang kenyamanan. Sekarang kita lihat interiornya. Bagus. Ya, pembukaannya juga nggak berat ya untuk pop-up door panelnya, door handle-nya. Itu nggak
berat. Nah, terus untuk legroom, ini sih luas banget sih. Tuh, ini posisi duduk tinggi gue 182 cm. Ini ada 5 jari lebih, mungkin 6 jari di sini, keren banget. Terus untuk footroom juga oke, dia nggak yang footroomnya nggak yang terbatas dan bisa bikin gue selonjoran. Dan untuk sisi joknya, untuk recline-nya itu dia pas sih, nggak terlalu tegak dan pas aja gitu. Dan ini fix ya, nggak bisa diapa-apain lagi. Terus untuk headroom, dia walaupun pakai sunroof juga masih hampir ada 5 jari di sini, bagus banget. Terus untuk material joknya sendiri, dia sudah perforated leather yang terasa cukup premium ya. Terus untuk door handle-nya dia juga sudah memakai soft touch bagus dan ada jahitan-jahitan asli juga. Tapi memang yang soft touch yang di atas ini itu kelihatannya seperti sebuah plastik keras, padahal ini adalah sebuah soft touch gitu. Di belakang sini dia juga sudah ada kisi-kisi AC dan sudah ada Type A dan Type C USB port. Bagus banget. Nah, kalau ngeliat interior depannya, ya dia seperti ini. Bentuk joknya dia juga bagus banget. Yes, sekarang kita lihat supaya kita pindah ke depan supaya lebih jelas. Ya, karena dia setir kiri, jadinya kita bagusan dari pintu kiri aja. Nah, ini dia interior depannya. Sorry. Ini dia interior depannya. Yes. Ini setirnya dia bentuknya seperti ini, bagus ya. Dan bobot setirnya itu khas-khas EV zaman sekarang yang agak lebih ke arah ringan. Tapi kalau misalnya mengemudi nanti kita tes kalau mobil ini masuk ke Indonesia ya. Ya untuk screen-nya dia curve seperti ini, resolusinya dia juga sudah 6K bukan 4K lagi. Jadi tampilannya tuh bagus banget. Tuh, bisa kita lihat ya. Dan ini responnya juga cukup cepat gitu, nggak yang ada lag-nya. Jadi kalau pindah-pindah ini cepet banget. Dan dia sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ini kamera 360-nya, tampilannya bagus. Terus sudah ada ventilated seat dan juga cool seat. Nah, untuk entertainment systemnya sendiri, dia juga sudah memakai premium sound dari Bose. Dan kalian tahu sendiri ya, Bose itu suaranya cukup bagus kalau kalian dengerin musik yang bassnya agak kenceng. Dan speakernya itu ada sebanyak 14. Dan untuk ADAS dia sudah lengkap seperti adaptive cruise control, lane following assist, lane keeping assist. Sudah hadir sebagai standar di mobil ini. Terus untuk center console-nya dia gede nih, kalian bisa lihat ya. Dan dia modelnya floating seperti ini, bagus. Dan sudah ada USB-A port dan juga USB-C port di belakang situ tuh, lihat tuh. Ya, sudah ada di situ. Dan sudah ada 2 buah cup holder di bawah ini, di tengah sini. Terus dia sudah ada pengaturannya sudah elektrik untuk joknya dan sudah ada memory seat, jadi bagus banget. Terus untuk tempat duduknya sendiri dia modelnya bagus ya, nih seperti futuristik gitu. Cuma memang kelemahannya untuk side support ya, kalian bisa lihat sendiri itu kurang menopang. Harusnya bisa dibikin lebih gede lagi sih. Jadi kalau duduk itu berasa kayak rata untuk di joknya. Padahal desainnya udah bagus ya. Kenapa side supportnya nggak dibikin? Mungkin untuk cost juga sih, karena memang harga mobil ini di China itu cukup murah dengan fitur seperti ini. Ya, untuk materialnya dashboardnya juga sudah soft touch, bagus-bagus. Nah untuk tombolnya, AC-nya, pengaturan AC-nya dia masih mempertahankan tombol fisik, which is ini adalah hal yang cukup jarang ditemui di mobil EV asal China sekarang. Ya nggak China amat sih, karena memang brandnya asal Amerika. Ya di atasnya dia juga sudah ada panoramic sunroof, bagus banget ya. Panoramic sunroofnya itu sampai di baris 2, belakang baris kedua, karena mobil ini cuma 2 baris ya. Ini bagus banget, panoramic sunroofnya bagus. Terus center console-nya juga pembukaannya itu ke atas, nggak ke samping. Nah, untuk kedalamannya biasa aja, untuk kapasitasnya juga bukan yang gede-gede amat, malah cenderung kecil. Nah, itu aja dari interiornya. Nah, sekarang kita lihat untuk dapur pacunya. Mobil ini ya untuk motor listriknya sendiri, dia punya motor listrik yang bertenaga 241 horsepower yang top speed-nya ada di 140 km per jam, dan sekali pengecasan mampu menempuh jarak sejauh 500 km. Ya, itu aja sih first impression dari Buick Electra E5, dan menurut kami
kalau ngelihat harganya, fiturnya, mobil ini menarik banget. Di market China sendiri dia dibanderol dengan harga 169.000 yuan atau sekitar 380 jutaan. Ya kalau masuk Indonesia mungkin di harga 480 jutaan mobil ini masih bisa bersaing dengan pesaing-pesaingnya yang sudah eksis di Indonesia, sebut saja seperti BYD Atto 3, Omoda E5, Geely EX5, dan juga Ion V. Mobil ini bisa bersaing di kelas itu. Mengingat dimensinya juga panjang banget, interior spacious, dan juga bahan yang digunakan bukan kaleng-kaleng. Kita sih optimis mobil ini bisa sukses di Indonesia. Oke Civities, itu aja review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel Civit Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @civit.indonesia, dan apabila kalian tertarik untuk membeli mobil Buick ini apabila sudah dijual di Indonesia, atau mobil line-up mobil yang ada di Indonesia lainnya, kalian bisa membeli melalui website kami di civitindonesia.co.id, dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan di website kami sudah ada, kalian sudah bisa baca berita secara komprehensif. Dan Civit sekarang kami sudah memiliki TikTok di Civit Indonesia, jadi buat kalian yang suka main TikTok, bisa main-main ke TikTok kami. Oke Civities, gue Kompas Tobing, pamit dulu.